Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Bakis dan aku Nomi dalam podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, balik lagi di podcast Suara 8 di segmen Tarik Tablik Ramadan di kala krisis pandemi. Oke, pada tarik kali ini kita mau bahas apa nih, Nom? Kita bakal bahas tentang mengulik lebih jauh tentang malam Lailatul Qadar. Wah, apalagi ini sebenarnya mau mendekati juga ya. Oh ya, sebelumnya kita mau menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini kita agak berdua doang nih, nggak cuman Bakis sama Naomi, tapi ada satu lagi, seorang mbak-mbak. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Nurrahma dari kelas 11 PS2. Oke. Jadi kita ini mau membahas tentang malam Lailatul Qadar nih, Mbak. Dan bisa diceritakan apa sih itu malam Lailatul Qadar? Oke. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam di mana pertama kali wahyu ayat-ayat Al-Qur'an turun. Oke. Perlu kita ketahui semua bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi untuk dengan izin Tuhan mereka untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu kesejahteraan ada sampai terbit fajar. Oke, jadi sudah tercantum juga di Al-Quran, berarti sudah pasti adanya Lailatul Qadar. Nah, ngomongin malam Lailatul Qadar nih, apakah itu terjadi di setiap bulan Ramadan atau hari-hari tertentu aja kayak gitu? Datangnya malam Lailatul Qadar ya? Kapan sih itu? Malam Lailatul Qadar itu disebutkan sebagian besar ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di hari-hari ganjil, yaitu di hari 20, dimulai dari hari ke-21, 23, 25, 27 atau 29, salah satu dari itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam genap. Jadi selama 10 hari terakhir itu dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Oke, karena emang gak ada manusia yang tahu pasti ya tentang malam Lailatul Qadar. Oke, siap. Dan apakah ada hadisnya tentang ini? Ada dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa pada saat malam Lailatul Qadar, Rasulullah memperbanyak amalan yang tidak beliau lakukan di malam-malam sebelumnya. Jadi beliau bersungguh-sungguh memperbanyak amalan pada hari tersebut, 10 hari terakhir. Jadi bayangin aja kalau Nabi Muhammad aja yang dalam garis bawah sudah dipastikan oleh Allah masuk surga, tetap memperbanyak amalan dalam 10 bulan terakhir, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi masa kita yang manusia biasa, iya manusia biasa nggak ngelakuin apa-apa, cuman apa gitu, harusnya tetap memperbanyak amalan. Kita harusnya memperbanyak amalan. Ya, nggak cuma di bulan Ramadan doang sih, di bulan-bulan setelahnya ya, setiap hari harusnya. Apa sih keistimewaan malam Lailatul Qadar? Keistimewaan malam Lailatul Qadar, pertama, Lailatul Qadar merupakan waktu diturunkannya Al-Qur'an. Jadi dalam masa perenungan Nabi Muhammad di dalam Gua Hira, itu ada dalam salah satu malam, ada di mana malaikat Jibril turun ke hadapan Rasulullah SAW dan memerintahkan satu kata, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus yang kedua, menjadi malam penuh berkah. Jadi malam Lailatul Qadar ini sangat mulia, jadi
kita manusia harus memperbanyak amalan tersebut terutama di dalam malam Lailatul Qadar. Lalu selanjutnya, Sebentar Mbak, amalan apa aja nih yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Salah satu amalannya pertama, iktikaf di dalam masjid. Jadi itu bisa dilakukan selama 10 hari penuh atau per hari gitu. Kalau iktikaf itu bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan nggak ya? Bisa. Bisa. Tapi kalau dilakukan pada 10 hari terakhir itu pahalanya lebih berlipat ganda. Benar-benar. Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga, turunnya berkah dan rahmat. Apa maksudnya? Berkah dan rahmat itu maksudnya malaikat-malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa para umat muslim yang memperbanyak amalan pada hari itu. Jadi doa itu udah cepat terkabulnya ya? Karena diaminkan oleh seluruh malaikat yang turun ke bumi. Masya Allah. Kalau rahmatnya itu berupa apa? Mungkin rezeki atau mungkin kesehatan atau mungkin apa? Ya itu juga bisa karena kita misalnya kita berdoa apa aja, misalnya kita ingin memiliki rezeki yang banyak, anak suami sehat, lalu keluarga sehat, ya itu juga merupakan rahmat bagi kita sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, benar-benar. Dan bulan suci Ramadan juga ada kemuliaannya ya Mbak ya? Sangat besar kemuliaannya di bulan Apa Ramadan. itu kemuliaannya? Kemuliaan di bulan Ramadan salah satunya adalah bulan yang penuh ampunan. Keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana dosa-dosa tersebut diampuni. Jadi perbanyaklah bertaubat dengan sungguh-sungguh, memperbanyak amalan dan lain-lainnya, beribadah, membaca Al-Quran, lalu sholat malam jika perlu, dan yang lainnya. Ya, perbanyak lah ya biar. Ya intinya memperbanyak amalan pada bulan Ramadan. Karena apa namanya? Kita kan nggak pernah tahu, mungkin di Ramadan selanjutnya kita bisa betul mengikuti atau enggak. Kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar selanjutnya atau enggak. Nah itu, makanya manfaatkan tahun ini Sebaik-baik. dan lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu yang penting. Oke, selanjutnya apakah ada lagi Mbak? Yang keempat ya, kemuliaan dalam melakukan kebaikan. Jadi saat kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, terutama dalam malam Lailatul Qadar tersebut, pahala tersebut berlipat ganda. Misalnya kita mengaji, itu pahalanya sangat berlipat ganda, terutama kalau kita sholat malam, beriktikaf juga, memperbanyak doa, terutama doa dunia akhirat. Yang terakhir, malam kesejahteraan hingga terbit fajar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu merupakan tanda-tanda ya, itu dari pagi sampai malam itu hawanya tenang, sejuk, hangat gitu. Karena jadi ada malaikat turun ke bumi itu betul, tadi ya. Iya. Lah tadi kan saya bilang waktunya itu kan nggak pasti kan malam Lailatul Qadar. Rancu kayak dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa sih kok dirahasiakan? Karena sejak dulu mungkin sampai akhir zaman nanti Lailatul Qadar itu tetap dirahasiakan waktunya. Sebab apa? Karena hal ini untuk mendorong umat muslim agar memperbanyak amalan untuk mendapatkan dan menggapai malam Lailatul Qadar. Kalau misal malam Lailatul Qadar itu sudah dipastikan harinya apa, misalnya hari ke-25 malam Lailatul Qadar. Kalau kayak gitu kan berarti manusia memperbanyak amalannya bisa jadi cuma di situ aja. Cuman itu doang. Hari-hari setelahnya atau sebelumnya enggak dilakuin memperbanyak amalan. Malah sia-sia Iya. Ramadannya. Benar-benar. Tahu nggak Mbak apa itu tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Tanda-tandanya. Oke, yang pertama, sinar matahari tidak terlalu panas di siang hari. Itu disebutkan di hadis riwayat Imam Muslim, yakni pada hari itu matahari bersinar tidak terlalu panas dengan cuaca sangat sejuk. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pada malam Lailatul Qadar itu dari pagi sampai fajar kembali itu hawanya sangat sejuk. Iya. Karena ada malaikat turun tadi. Ya, betul sekali. Lalu langit terlihat bersih dan cerah. Hadis riwayat dalam Gimana itu langit? Oke. Hadis riwayat Imam Ahmad, ketika malam Lailatul Qadar langit terlihat bersih dan tidak berawan. Biasanya kan hari-hari seperti biasanya langit itu berawan atau barangkali mendung atau apa ya gitulah. Ini pada malam Lailatul Qadar itu langitnya bersih, nggak berawan.
Tapi nggak berawannya itu nggak bikin panas tapi malah Iya, bikinnya sejuk gitu, hangat. Gitu. Oke, yang selanjutnya suasana malam tenang. Jadi kayak di pada malam Lailatul Qadar itu hati kita juga ikut tenang gitu. Wah. Bisa jadi hati kita juga ikut tenang karena suasana malam itu juga tenang. Seperti itu. Dan Yang terakhir terjadi di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti yang tadi dijelaskan ya. Nah, tapi gimana kalau orang itu nggak ngedapetin malam Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Kalau orang itu tidak dapat menemui malam Lailatul Qadar, itu merupakan suatu kekecewaan tersendiri lah. Maksudnya eman-eman gitu. Kan utama banget gitu 10 hari terakhir, kalau nggak ngelakuin apa-apa kita cuman sia-sia gitu. Membazir. Nah, sebenarnya tuh ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh apa sih? Kayak ada 4. Yang pertama, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Jadi umat muslim harus pada saat itu selalu ingin menjadi yang terbaik gitu. Misalnya kita merasa sudah banyak beribadah, tetapi masih ada di atas kita yang masih banyak melakukan amalan, itu kita harus selalu terus menerus melakukan ibadah. Terus yang selanjutnya selalu merasa kurang dalam ibadah. Yang ini itu kita merasa ingin terus menerus melakukan ibadah, jadi tidak ada hentinya ingin melakukan ibadah. Kayak nagih gitu ya. Iya betul, nagihnya ibadah gitu. Iya. Lalu sifat rendah hati manusia, yang ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada sifat rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong memamerkan apa yang kita lakukan. Ini loh aku udah ngaji banyak, sejus, khatam gitu lah kan, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, malah percuma kayak gitu. Ya. Kayak yang terakhir wajahnya bersinar. Wajahnya bersinar Ya, gitu. kan memperbanyak ibadah ya. Lah wudu juga, sholat kan itu kan juga auranya positif, bersih gitu. Auranya cerah gitu. Terus gimana sih cara kita nyambut malam Lailatul Qadar? Cara menyambutnya. Oke. Mungkin dari hari malam Lailatul Qadar pertama, hari ke-21 ya. Itu kita mungkin biasanya di masjid-masjid kalau tidak pandemi itu mengadakan iktikaf selama 10 hari penuh sampai hari lebaran besoknya. Itu kita berdiam diri masjid, merenungkan apa kesalahan-kesalahan kita, bertobat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lainnya kegiatan yang positif di dalam masjid tersebut. Kalau misal pun tidak selama 10 hari, saat malam pun sampai pagi juga boleh. Lalu selanjutnya membaca Al-Quran. Ini amalan yang tidak dilakukan pada bulan Ramadan saja ya. Bulan setelahnya juga harus membaca Al-Quran. Lalu memperbanyak doa, terutama doa dunia akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga merupakan, kalau misal doa yang kita panjatkan itu terkabul, ini kan doa dunia akhirat, jadi kita selamat dunia akhirat gitu. Utamakan yang ini. Selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Nah, selanjutnya Lalu menunaikan sholat malam. Sholat malam apa aja? Iya kan, kalau habis isya gitu ya, sholat isya, taraweh dan witir. Malamnya itu juga diusahakan tahajud. Malamnya? Iya, malam sebelum sahur itu jam sepertiga malam, jam 3 sampai jam 4. Oke. Dan yang terakhir memperbanyak taubat. Untuk memperbanyak taubat ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, karena taubat itu ada taubat nasuhah kan, taubat yang benar-benar harus dilakukan. Kalau hal tersebut dilakukan kembali, maka akan sangat berdosa. Jadi harus benar-benar bertaubat, nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama kembali. Benar-benar sadar. Iya, harus benar-benar sadar kalau ingin bertaubat. Tapi juga bukan berarti kalau lagi nggak pengen taubat ya jangan melakukan maksiat. Iya. Itu salah. Jangan menambah-nambahi dosa. Jadi kita tadi udah banyak membahas tentang Lailatul Qadar. Iya, Mungkin ada yang kita nggak tahu, ada yang mungkin udah tahu, tapi nambah ilmu dan wawasan. Ya benar banget ya. Mungkin Segini aja ya. ya cukup segini aja yang dapat kita bahas hari ini sama Mbak Laili Nur Rahma. Oke.
tetap pantengin terus podcast Suara 8 di mana? Di Anggapan TV. Ya, Ya. di Anggapan TV. Karena kita akan terus membagikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, dan karena ini segmen tarik termasuk segmen baru ya, jadi dan hanya ada di bulan Ramadan, jadi jangan dilewatkan. Ya, tetap nonton episode-episode selanjutnya. Ya. Oh ya, kita lagi ngadain kuis nih buat teman-teman. Caranya gimana? Jadi kuisnya ini berupa Google Form yang nanti linknya itu akan dibagikan ke grup kelas masing-masing. Ya, jadi jangan lupa ikutan kuisnya. Oke? Karena ada hadiah yang menarik Ya, dan tentunya pastinya bermanfaat. buat para pemenang. Oke, sekian gitu aja dari aku Balkis, Naomi, dan Mbak Laili. Kita pamit undur diri dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam idolanya. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.